Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di puncak giok, Sekte Heng Yue, Ye Chen ditempatkan di kolam spiritual, telanjang dengan tubuh bagian atas telanjang, dan semua bekas luka darah sangat mengejutkan. Hua dan Xian berdiri di sana di samping kolam. Hua baik-baik saja, tetapi Xian, wajah kecilnya agak pucat, dia belum pernah melihat adegan berdarah seperti itu, dan dia masih melihat gurunya. Xian, Chu Xuan berbisik di belakangnya. Xian tidak takut. Gadis kecil itu menahan air mata di matanya, tetapi itu adalah tubuh kecil yang tidak bisa berhenti gemetar. Guru pernah berkata bahwa ini adalah dunia berdarah. Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu tidak boleh takut dengan darah. Kamu masih muda, dan kamu tidak mengerti beberapa hal. Chu Xuan terkekeh, tapi ada beberapa kesalahan di hati Ye Chen. Guru, Xian mengerti. Wajah kecil Xian penuh dengan keras kepala. Saya ingat setiap kata yang diucapkan guru, saya tidak mengerti apa yang disibukkannya, tetapi sekarang saya mengerti, kultivator. Jika Ye Chen bisa mendengarmu, dia pasti sangat lega. Chu Xuan terkekeh lagi, dan menyuruh Xian dan Hua pergi. Segera, Yang Dingtian dan mereka datang. Pertama, mereka memandang Ye Chen dengan khawatir, dan kemudian mereka menatap Chu Xuan. Bagaimana dengan Yin Ziping? Chu Xuan menarik napas dalam-dalam, nadanya acuh tak acuh. Dia memiliki pelindung jiwa naga kuno yang terlalu hebat, dia tidak bisa mati. Nada suara Sufu juga acuh tak acuh, apalagi saat mendengar nama Yin Ziping, wajahnya langsung tenggelam. Kupikir kita harus berusaha. Dao Xuan mengerang. Identitas alkemis suci sendiri membuatnya tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Yin Ziping untuk menjadi murid suci. Jika kita menambahkan kekuatannya, lagi pula, keefektifan tempurnya jelas bagi semua orang. Saya setuju. Pang Dacuan segera mengangguk, aku tahu bocah Ye Chen. Dia tidak peduli jika dia bukan murid suci, tapi tidak mungkin. Kita perlu menggunakan kekuatannya untuk bersaing dengan Yin Ziping. Menarik posisi Yin Ziping sebagai murid suci. Saya berharap Ye Chen adalah murid biasa. Chu Xuan menarik napas dalam-dalam. Adik Chu, aku mengerti. Yang Dingtian berkata, dengan nada meminta maaf. Tapi kau dan aku mengerti bahwa dia bukan murid biasa, dan keistimewaannya yang menentukan dia untuk memikul misi luar biasa. Saat semua orang berbicara, suara benturan tulang terdengar lagi di tubuh Ye Chen, dan metode rahasia tubuh pemurnian liar mulai berjalan dengan sendirinya, membantunya melatih meridian tulang dan membiakkan tubuh baru. Tidak butuh waktu lama bagi Xiong untuk datang ke sini. Ini adalah pertama kalinya mereka muncul sejak puncak giok ditutup. Ketika mereka melihat Ye Chen yang terluka, semua orang merasa bersalah. Meskipun Yin Ziping menyerang mereka semua karena hubungannya dengan Ye Chen mampu melawan Yin Ziping, dan mereka sangat tersentuh, terutama Xiong yang baru saja melihat Ye Chen dan hampir berlutut di sana. Di sini, Yang Dingtian, mereka datang ke aula Sekte Heng Yue. Begitu mereka masuk, mereka melihat wajah tua Tongsuan yang suram dan menakutkan. Yang Dingtian memberi hormat. Yang Dingtian masih tahu bagaimana bersikap sopan, dan maju satu demi satu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan secara langsung, katakanlah langsung. Tongsuan berkata dengan suara sungguhan. Yang Dingtian berkata, Guru kekuatan Ye Chen, Anda juga lihat,
Ditambah pengaruhnya sebagai alkemis suci, dia lebih memenuhi syarat daripada Yin Ziping untuk menjadi murid suci. Ye Chen, Ye Chen, Ye Chen, dan Ye Chen lagi. Tong Xuan tidak tahu di mana kemarahan itu, dan berteriak, Ziping hampir mati, apa kau belum puas dengannya? Chu Xuan mendongak, menatap Tong Xuan. Itu adalah pertarungan yang adil, Yin Ziping masih hidup. Apa muridku? Tidak, mereka semua adalah muridmu, guru hanya peduli dengan Ye Chen. Bagaimana guru peduli dengan Ye Chen? Apakah kamu membenciku? Tong Xuan benar-benar bersenandung. Xuan tidak berani membenci guru. Kata-kata Chu Xuan datar, dan nadanya tidak rendah hati. Saya hanya berharap guru bisa adil. Anda bisa mentolerir kesalahan berturut-turut Yin Ziping, apakah itu adil? Keduanya terluka parah, tetapi Anda tetap bersikeras pada Yin Ziping. Kamu. Tong Xuan tidak menarik napas, wajahnya memerah, dan dia hampir memuntahkan darah dengan sepatah kata dari Chu Xuan. Detik berikutnya, Tong Xuan meletus di tempat, dan amarah mengguncang aula. Tong Xuan benar-benar marah kali ini. Dia tidak mengizinkan orang yang dia pilih sebagai murid suci untuk dipertanyakan, karena menanyai orang yang dia pilih adalah menanyainya, karena menanyainya sama saja dengan memberontak terhadap keagungannya. Dia adalah leluhur Heng Yue. Dia yakin bahwa dia tidak akan membuat kesalahan. Bahkan jika dia membuat kesalahan, dia tidak akan pernah mengakui kesalahan bahkan dengan keagungannya yang tertinggi. Tong Xuan berteriak dengan marah, dengan adanya aku di sini, aku tidak akan membiarkan Ye Chen menjadi murid suci sampai kapanpun. Oke, Yang Dingtian berkata dengan ringan. Kita bisa berhenti menyebutkan masalah murid suci, tapi guru. Mulai hari ini, lebih baik guru memperingatkan Yin Ziping untuk tidak melanggar peraturan lagi. Jika mengulanginya, aku akan menghancurkan Yin Ziping dengan tanganku sendiri, bahkan jika guru melindunginya. Yang Dingtian, apakah kamu mengancamku? Beraninya kau mengancam gurumu? Tong Xuan menatap Yang Dingtian dengan dingin. Yang Dingtian berkata, karena itu adalah murid suci Heng Yue, juga calon ketua sekte masa depan, maka harus memiliki penampilan seperti murid suci, bukan melakukan sebagai manusia yang melanggar hukum dan tidak bermoral. Yang Dingtian mengingatkan sekali lagi dengan marah, guru Anda sebaiknya berdoa untuk Yin Ziping menjaga perilakunya, jika tidak bahkan jika guru melindunginya, Anda tidak akan lepas dari aturan sekte. Lagi pula, Yang Dingtian tiba-tiba berbalik, dan bahkan etiket pengunduran diri pun hilang. Seperti dia, begitu pula Su Fu dan Dao Xuan. Mungkin mereka terlalu kecewa. Kekecewaan hanya bisa membuat mereka mundur dari ancaman. Yang Dingtian menyampaikan pesan kepada Chu Xuan saat dia berjalan. Ketika Ye Chen pulih, bawa dia pergi ke cabang ke-9 Heng Yue. Aku harap adik Chu dapat memahami maksudku alasanku memindahkan Ye Chen. Memahami. Chu Xuan mengangguk dengan lembut, betapa pintarnya dia, dan secara alami memahami niat Yang Dingtian. Tindakan ini untuk mengusir Ye Chen di muka, tetapi sebenarnya meninggalkan Ye Chen untuk sementara waktu. Lagi pula, pendekatan Yang Dingtian adalah untuk melindungi Ye Chen. Chu Xuan bergumam, mari kita tinggalkan tempat yang tidak menyenangkan ini dulu. Heng Yue saat ini sedang bergejolak, jadi tidak akan ada yang banyak mau tinggal. Di malam hari, di kolam spiritual Ye Chen membuka matanya. Selama hampir sehari, dia hampir setengah terluka dan bekas lukanya hilang, tetapi butuh beberapa waktu untuk luka dalam. Kakek naga berkata, bocah, aku merasa inang dengan kecocokan 90% terlalu kuat.
Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Meskipun sangat tidak rela, Ye Chen harus mengakui bahwa Yin Ziping sangat menakutkan. Dalam pertempuran ini, Ye Chen pada dasarnya menggunakan semua kartu lain kecuali jurus terlarang mata roda abadi dan kekuatan sihir iblis. Ye Chen hanya bisa bertarung seri dengan Yin Ziping. Jika 1 lawan 1, Ye Chen menganggap dirinya bukan lawan Yin Ziping. Sayang sekali Yin Ziping belum dihancurkan, kata Ye Chen, dan ada kilatan dingin di matanya. Sebelumnya, setelah mendengarkan pernyataan Huo Teng, Ye Chen tidak bisa lagi menahan perlakuan Yin Ziping, jadi Ye Chen memutuskan untuk melawan Yin Ziping dengan tekadnya untuk mati. Namun, Ye Chen tidak memiliki kekuatan dan tidak bisa mendapatkan keadilan untuk Xiong Er dan Tang Ruxuan. Kakek naga berkata, meskipun dia adalah inang, dia belum menyelesaikan perpaduan kekuatan jiwa dengan jiwa naga kuno itu. Karena itu bukan kekuatan tempur puncak, jika kekuatan jiwa terintegrasi dengan jiwa naga kuno, maka kau bukan lawannya sama sekali. Belum selesai terintegrasi, Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Kakek naga berkata, jika kekuatan dan jiwanya sepenuhnya terintegrasi, dia benar-benar dapat menggunakan kekuatan jiwa naga kuno, dan kekuatan tempurnya akan meningkat dengan cepat. Saya mengerti. Ye Chen sedikit mengangguk, tapi meski memang begitu, jika Yin Ziping tetap melanggar hukum menyakiti orang terdekatnya, Ye Chen akan tetap berdiri teguh. Ini bukan masalah tak terkalahkan. Kamu sudah bangun. Saat suara wanita terdengar, Chu Xuan Er masuk dengan lembut. Aku sudah bangun guru. Ye Chen terbatuk. Apakah kamu masih menyalahkan guru, karena menahanmu di puncak giok? Chu Xuan Er mengerutkan bibirnya dan menatap Ye Chen. Ye Chen tersenyum, bagaimana bisa aku menyalahkanmu guru? Ye Chen berbalik dan melompat keluar dari kolam Yuling. Aku hanya merasa kasihan pada Xiong Er dan mereka, Yin Ziping terutama menargetkanku, jadi mereka terlibat. Jika aku tahu sebelumnya maka tidak akan terjadi apa-apa nanti. Chu Xuan Er mengerutkan bibirnya lagi, dan dia merasa sedikit bersalah. Jika dia tidak menempatkan Ye Chen sebagai tahanan rumah, Ye Chen tidak harus menerima hukuman. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Yin Ziping? Ye Chen menatap Chu Xuan Er. Masih koma. Chu Xuan Er berbisik, aku dengar ada yang salah dengan jiwanya, tapi masalahnya tidak besar. Aku benar-benar ingin bergegas maju sekarang untuk memberinya pisau. Ye Chen mendorong kendi dan menuangkannya dengan keras. Jangan hanya berpikir tentang melakukan hal-hal bodoh. Chu Xuan Er melirik Ye Chen dan berkata dengan marah, aku tidak ingin adikku Ling Er menjadi janda sebelum dia menikah. Ye Chen tidak dapat menahan senyumnya dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kalian berdua menjadi janda. Aku bisa menangani kalian berdua bersama-sama sebagai seorang suami. Melihat Ye Chen kembali normal, dan suasananya tidak lagi tertekan, Chu Xuan Er menunjukkan senyuman dan mengerang lagi, dan menatap Ye Chen dengan penuh minat, mau aku pukul kau? Ye Chen berkata, apa kau mencoba membunuh suamimu? Ye Chen menyeringai dan tersenyum lagi. Pokoknya, cepat atau lambat guru akan menjadi istriku. Chu Xuan berkata, kamu begitu yakin aku akan menikah denganmu? Bagaimana jika aku menyukai orang lain? Chu Xuan Er memandang Ye Chen dengan penuh minat. Ye Chen menjawab, maka sebaiknya kamu berdoa agar orang yang kamu lihat itu kuat. Kalau tidak kuat jangan salahkan aku, karena aku akan menghabisinya. Semakin banyak kamu berbicara, semakin kamu bingung. Chu Xuan Er memberi Ye Chen tatapan marah, tapi hatinya masih cantik.
Cusuan segera menghentikan topik, mencari tempat yang nyaman untuk duduk, menatap Ye Chen, dan berkata, "Bersiaplah, ikut aku ke aula cabang ke-9 Sekte Heng Yue besok, kamu tidak akan kembali dalam waktu singkat." Mendengar ini, Ye Chen mengangkat alis dan tersenyum. "Kenapa, orang-orang tua itu, tidak sabar untuk mengirimku keluar? Itu keputusan ketua Sekte Dingtian, dan itu juga keputusanku." Cusuan berbisik, "Kamu tidak bisa tinggal di tempat yang tidak mengetahui apa itu benar dan salah. Aku harap kamu bisa mengerti maksudnya, langkah ini untuk mengasingkanmu, tetapi sebenarnya ini untuk melindungimu." "Ya, saya tahu." Ye Chen duduk di bawah pohon buah spiritual, masih menatap tusuk gigi di mulutnya. "Tapi aku tidak mengerti. Jika aku berada di posisi ketua sekte, maka aku akan mendatangi Yin Ziping, itu tidaklah sulit untuk menghabisi Yin Ziping dengan kekuatannya." Cusuan berkata, "Apakah menurutmu kami tidak mau?" Cusuan menarik napas dalam-dalam, dan kata-katanya sangat dalam. "Apa kamu pikir para tetua akan diam saja dan tidak berbuat apa-apa untuk melindungi Yin Ziping?" "Benar juga." Ye Chen mengangguk. Cusuan berkata, "Jika kamu tinggal di sini, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Ancamanmu tidak hanya datang dari Yin Ziping. Yang utama adalah para tetua." Ye Chen berkata, "Bukan itu yang aku takutkan, yang aku khawatirkan adalah Yin Ziping akan melibatkan teman-temanku lagi." "Kamu jangan khawatir." Cusuan tersenyum, "Ketua sekte yang Dingtian telah berbicara pada pertemuan para tetua, jika Yin Ziping melanggar aturan sekte lagi, maka ketua sekte Dingtian secara pribadi yang akan menghabisi Yin Ziping." Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tampaknya sekte Heng Yue yang terlihat tenang, tetapi bergejolak di dalamnya. "Setelah kamu berkuasa selama bertahun-tahun, kamu akan benar-benar mengerti apa itu politik." Cusuan membisikkan senyuman. "Guru, saya sedikit lelah." "Beristirahatlah saat kamu lelah. Mari kita mulai besok," kata Cusuan sambil berdiri. "Maksudnya bukan lelah yang itu." Ye Chen menggelengkan kepalanya, menatap Cusuan di sini, dan tersenyum, "Guru, pernahkah Anda berpikir untuk bersembunyi?" "Bersembunyi?" Cusuan sedikit mengernyit, dan kemudian menyadari arti sebenarnya di balik kelelahan itu. "Iya, tidak lagi mencampuri urusan sekte, dan tidak lagi berlatih." Ye Chen tersenyum, menatap Cusuan tanpa menyipitkan mata, dengan sedikit harapan di matanya, "Jika guru mau, kita akan pergi ke dunia fana, dan menjalani kehidupan yang damai. Menanam bunga dan membajak sawah. Membiarkan dunia yang kacau balau ini, kita hanya bekerja dari pagi sampai sore." Di sini, mendengarkan kata-kata Ye Chen, mata Cusuan menjadi kabur, ekspresinya menjadi sedikit kerinduan, dan ada senyum manis di sudut mulutnya. "Sepertinya Anda juga bisa melihat garis besar Ye Chen yang hangat dan lembut." Saya harus mengatakan bahwa hati Cusuan benar-benar berdenyut. Di dalam hatinya, dia sudah lama muak dengan dunia kultivasi, merindukan hal-hal biasa, dan berharap yang disebut peri hanyalah kejadian masa lalu. Namun, dia segera terbangun dari mimpi yang merindukan dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Ye Chen berkata, "Itu adalah kehidupan yang damai, dan tidak ada siapa-siapa dan tidak ada masalah jika guru tidak memakai baju pun tidak ada yang tahu, maka nyaman saat itu, yang utama adalah kegembiraan." Kita bertiga. Setelah mendengar perkataan Ye Chen, di belakangnya, Cusuan mengambil balok dan membuangnya. Keluar dari Danau Yuling, Ye Chen tidak kembali ke hutan bambu kecil,
dan kemudian berjalan menuruni gunung. Namun, apa yang Ye Chen katakan barusan bukanlah lelucon, dan Ye Chen memang sedikit lelah. Pada saat itu, jika Chu Xuan mengangguk, dia tidak akan ragu untuk pergi ke dunia fana, seperti yang dia katakan, mencari tempat yang damai. Mungkin Chu Xuan merindukan orang biasa seperti dia, tetapi dia tahu bahwa dia dan Chu Xuan adalah orang yang sama, memikul tanggung jawab. Setelah menggelengkan kepalanya, Ye Chen mengangkat kakinya keluar dari puncak giok. Di malam yang gelap, di istana bawah tanah yang sepi, Yin Ziping perlahan membuka matanya bersinar dengan sinar yang tajam, dan wajahnya menakutkan, rambutnya memancar seperti setan. Bunuh, bunuh, bunuh. Dia menggigit giginya dan mengklik, tetapi jantungnya menderu, dan dia marah. Pertarungan seri dengan Ye Chen, dan amarahnya gagal untuk dilampiaskan. Kamu lebih marah daripada yang kukira. Naga jahat bergumam dalam benaknya. Itu karena aku tidak sepenuhnya menyatu dengan kekuatan jiwamu. Yin Ziping mendengus dingin. Jika tidak, bagaimana dia bisa menjadi lawanku? Kalau begitu, kamu tahu, kultivasi dia berada di bawahmu. Kamu adalah inang dan kekuatan yang aku pinjamkan kepadamu. Itu tidak terkalahkan, bukan alasannya itu karena dirimu sendiri. Apakah kamu mengejekku? Wajah Yin Ziping menjadi lebih berat. Aku tidak punya waktu untuk mengejekmu itu. Kata naga dengan pelan. Aku hanya memberi tahu kekuatan itu perlu dikendalikan. Kamu tidak hanya membunuh dengan pisau, tetapi terkadang plot dapat membunuh secara tidak terlihat, dan kau bisa mendapatkan dukungan dari kebanyakan orang. Apa maksudmu? Mata Yin Ziping sedikit menyipit. Aku merasakan kekuatan iblis di tubuhnya. Ketika selama pertempuran, selama dia memicu kekuatan sihir di tubuhnya dan membiarkannya jatuh ke dalam keadaan iblis. Lalu, mengapa kamu perlu melakukan itu? Pada saat itu kau tidak perlu melakukannya dengan tanganmu sendiri untuk menghabisinya karena keberadaan iblis adalah musuh dunia, mungkin kau akan dikagumi karena kau menumpas kebenaran ada iblis pada tubuh Ye Chen. Jadi begitu. Yin Ziping tertawa, memperlihatkan gigi, dan wajah garang itu tampak mengerikan. Garang itu tampak mengerikan.